الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrarus Shalah. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala di situ ma baina as-salatain tahdusu lil abdi al-ghafla wal jafwa wal qaswa wal i'rad wal zallat wal khataya fayub'iduhu dhalika an rabbih yunahhi an qurbih fayasiru bidzalika ka'annahu ajnabiyyan an ubudiyyatihi laisa min jumlatil abid dan di antara dua salat antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh, antara dua waktu itu pasti menghampiri seorang hamba ghaflah wal jafwa wal qaswah, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengeras hatinya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan segenap bentuk ketergelinciran dan dosa. Kalau sekiranya lalai saja, kosong daripada mengingat Allah SWT, itu adalah perkara yang merugikan seorang hamba, yang memadaratkan seorang hamba, apalagi kalau sudah terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, maka akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga menjadikan dia orang yang jauh daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang asing. Bukan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkhidmat. Ya, karena selayaknya yang namanya seorang hamba itu berkhidmat kepada tuannya, dekat, senantiasa dekat dengan tuannya. Jadi kalau jauh daripada tuannya, lalai daripada tuannya, tidak ingat terhadap tuannya, lari daripada tuannya, maka dia seakan-akan bukan bagian daripada hamba-hambanya. Wa rubbama alqa bi yadi ila asral adu fa asarahu. Dan semakin jauh dia dari tuannya, terkadang atau seringkali justru dia masuk ke perangkap musuhnya, sehingga dibelenggu, dipenjara, terbelenggu dalam penjara hawa nafsunya. Jadi apabila hakikatnya seorang yang terbelenggu, seseorang yang terpenjara, seseorang yang diperbudak, itu adalah orang yang dipenjara, dibelenggu, diperbudak oleh hawa nafsunya. Itulah hakikatnya seorang yang terbelenggu. Tapi seorang yang merdeka dengan sesungguhnya, itu adalah orang yang lepas daripada belenggu hawa nafsunya. Fahabbuhu dhiqus sadr.
Wa mu'alajatul humum wal ghumum wal ahzan wal hasarat wa la yadri sabab bidzalik. Sehingga apa? Sehingga semakin dia jauh lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pada itu juga dia akan merasakan kesempitan hati, dada yang sesak, gundah gulana. Tidak tahu dia sebabnya apa. Kenapa sumpek dia, gelisah, resah. Itu sebabnya tadi. Semakin jauh seorang daripada mengingat Allah, ya kan, semakin sesak dadanya. Ya, semakin dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenanglah hati orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Faqadat rahmatu rabbir rahim al-wadud an ja'ala lahu min ubudiyatin jami'ah mukhtalifatul ajza wal halat bihasbi ikhtilaf al-ahdath allati kana bil 'abd wa bihasbi shiddati hajati ila nasibihi min kulli khairin ajzatul ubudiyah. Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah jadikan untuk seorang hamba ibadah yang jami', yang mengumpulkan semua sisi, semua keadaan. Ya, salat itu tadi semua sisi. Itu lahiriah dan batiniah hakikatnya. Justru batinnya itu intinya salat. Khusyuk itu ruh salat, ruhnya salat. Khudu, di situ ada khudu, di situ ada mahabbah, di situ ada raja, pengharapan, di situ ada khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap. Belum lagi di situ juga ada ibadatul lisan, ada baca qiraatul Quran, ada apa namanya? Zikir, ada tasbih, ada doa, lengkap. Belum lagi itu adalah amalan badan. Ya. Berarti lengkap dia mencakup 3 amalan sekaligus di dalam sholat setiap seorang muslim. Di situ ada gerakan badan, anggota tubuh, fisiknya, berdiri, ruku, sujud. Ya. Di situ juga ada amalan lisan. Ya. Di situ juga ada amal bil janan, dengan hati, amalan hati. Wa bihasbi syiddati hajati ila nasibi min kulli khairin ajzatul kalbudiyah. Jadi mencakup semua sisi. Semakin butuh seorang hamba, di situ ada berbagai macam jenis peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabil wudu, dimulai dengan wudu. Masuk waktu salat, dimulai dengan wudu, itahhar min awsakh. Ya. Seorang hamba bersuci daripada hadas. Tentunya kalau ada najis, terlebih dahulu dibersihkan najisnya sebelum membersihkan hadasnya. Ya. Apa beda hadas dengan najis? Bedanya hadas dengan najis? Hah? Bedanya apa? Bedanya najis dengan hadas? Hah? Iya. Kalau hadas, kalau najis itu yang kelihatan. Air seni, darah haid, mazi, ya, kotoran manusia itu najis. Kalau hadas bisa saja tidak berwujud, ya. Misalnya orang buang angin, nggak berwujud kan, tidak kelihatan dia, hadas, tidak najis. Ya, keluar mani itu bukan najis,
dia hadas. Ya kan? Jadi tidak semua perkara hadas itu najis. Ya. Tapi setiap seorang mengeluarkan najis, dia pasti hadas, berhadas. Nah di sini seseorang bersuci daripada najis, ataupun hadas, wa yuqdim ala rabbih mutahhiran. Dia menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Wal wudu' lahu zahir wa batin. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan hakikat wudu itu memiliki dua aspek yang lahir maupun aspek yang batin. Iya. Fa zahiruhu, lahirnya apa? Lahirnya taharatul badan wa a'dha'il ibadah. Sucinya anggota badan dan anggota wudu, suci. Batinnya apa? Sirnya apa? Rahasianya apa? Hakikatnya apa? Taharatul qalb min awsakhid dzunub wal ma'asi wa adranihi bit-taubah. Sucinya hati dari kotoran dosa, maksiat, dengan segenap noda-nodanya, dengan taubat. Dengan taubat, karena sucinya anggota badan yang lahir itu dengan air. Sucinya hati daripada segenap penyakitnya, dosa dan segala macam bentuknya, noda-nodanya, itu dengan taubat. Walihada yuqrinu ta'ala baina at-tawbah wa at-taharah. Maka dari sini Allah menggabungkan di dalam Al-Quran antara taubat dan taharah, bersuci. Dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang gemar bertaubat, ya, dan mencintai hamba-hambanya yang bersuci, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutahhir ay yaqula ba'da faraghihi min al-wudu' yashhad thumma yaqul. Kemudian Rasulullah SAW mensyariatkan bagi orang yang bersuci setelah selesai berwudu untuk membaca tasyahud. Ya, itu di Muslim, di Sahih Muslim, membaca setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang di Sahih Muslim. Ya. Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, perlu pembahasan khusus. Ya. Kemudian riwayat Tirmizi ditambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Khilaf antara ulama tentang kesahihannya. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang bertaubat, yang gemar bertaubat tatkala terjatuh ke dalam kesalahan, dan jadikanlah aku bagian daripada hamba-hambamu yang gemar bersuci. Fakammala lahu maratib al-ubudiyyah wa at-tahara batinan wa zahiran, sehingga seorang hamba yang melakukan wudu dia menyempurnakan dua tingkatan ibadah,
tingkatan bersuci lahir dan batin. Fa innahu bisyahadah, dengan mengucapkan syahadah ia tatahhar minasyirik, bersuci daripada syirik. Syirik ya, menggabungkan, syirik kan asalnya itu sekutu. Makanya ada sudah jadi bahasa Indonesia syarikat. Ya, serikat. Serikat artinya bersekutu. Ya, artinya bersekutu. Lebih daripada satu. Ya, syirik dalam permasalahan ibadah, asyhadu an la ilaha illallah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, semestinya ibadah hanya ditujukan kepada Allah, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa syariat. Syariat tidak bisa ditempuh kecuali melalui jalan Rasulullah. Dan terkala seorang mensekutukan Rasulullah SAW dalam hal mutaba'ah, dalam hal melakukan suatu amalan, maka seakan-akan syahadatnya dan syahadatnya itu dusta. Semestinya dia menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang dituju dalam hal ibadah, dan dia juga hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam hal ibadah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya syahadatain. Itu hakikatnya syahadatain. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bitaubah yatahhar min adz-dzunub, dengan taubat seseorang bersuci daripada dzunub. Wa bil ma' yatahhar min al-awsakh adh-dhahirah, dengan air dia bersuci daripada kotoran-kotoran yang lahir. Fa syara'a lahu akmal maratib at-tahara qabla ad-dukhul ala Allah azza wa jalla. Maka disyariatkan menyempurnakan tingkatan taharah sebelum masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yes. Demikian mulianya salat, disuruh bebersih diri secara lahir maupun batin. Falamma tahara zahiran wa batinan, tatkala bersih lahir dan batin, azina lahu bid-dukhul alaihi bil qiyam baina yadayhi, suci lahir dan batin Allah izinkan untuk menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yakhlusu min al-ibaq. Dengan demikian seorang hamba selamat, bersih daripada lari kabur daripada tuannya. Ya kan? Allah ibaratkan orang yang jauh daripada mengingat Allah SWT, jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini seperti seorang budak yang lari daripada tuannya. Wa bimaji'ihi ila darihi wa mahalli ubudiyati yasiru min jumlati khadamihi. Dan tatkala seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali menjadi sejumlah orang-orang yang berkhidmat kepada tuannya. Walihada kana al-maji' ila al-masjid. Nah, dari situ untuk laki-laki terkhusus datang ke masjid ini merupakan kesempurnaan penghambaan kepada Allah. Terkhusus salat yang fardu. Iya. Bagi sebagian ulama dia wajib, dan sebagian yang lain mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan mubah. Ya. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, sebagian lain mengatakan fardu kifayah, salat berjamaah, sebagian lain mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan sebagian yang lain bahkan mengatakan rukun. Tidak sah salat seorang muslim
kalau dia sanggup untuk pergi ke masjid, kemudian dia sholat di rumahnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan rukun bahkan. Ya. Tapi pendapat yang tengah-tengah, yang paling tepat, wallahu taala alam bisawab, ya fardu ain. Ya. Wajib ain bagi setiap muslim yang sanggup untuk mendatangi masjid. Ya. Walabdu fi halati ghaflatihi kal'abik min rabbih. Dan seorang hamba tatkala lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang kabur, yang melarikan diri daripada tuannya. Qad atfala jawariyahu wa qalbahu anil khidmah. Jadi seorang hamba yang seakan-akan lari daripada tuannya, dia lari daripada Allah Subhanahu wa taala, lari daripada berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia atfala jawariyahu wa qalbahu anil khidmah allati khuliqa laha. Dia telah membiarkan anggota tubuhnya, lahir dan batin. Atfal itu dia biarkan sia-sia untuk berkhidmat yang semestinya khidmat tersebut merupakan tujuan dia diciptakan. Anggota tubuh yang Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ilaihi, dan tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia kembali daripada istilahnya kaburnya. Dia sempat kabur, dia sempat minggat daripada tuannya. Kemudian tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seperti seorang hamba yang kembali, dia rujuk kepada tuannya. Fa idza waqafa baina yadayhi mawqifal ubudiyyah wat tadallul wal inkisar faqad istada'a 'atfa sayyidihi alayhi wa iqbalahu alayhi ba'da al-i'radi anhu. Dan tatkala dia berdiri di hadapan tuannya, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah, ketundukan, penghambaan, merendahkan diri, hancur hatinya, remuk hatinya, dengan penuh rasa pengharapan terhadap rahmat Allah, dengan penuh penyesalan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rasa takut kalau amalannya ini rujuknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian telah mengundang, telah memancing, telah memanggil, telah menyapa kasih sayang tuannya, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia sempat lari daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bi ayyastaqbil al-qiblah Baitul Haram biwajhihi. Kemudian setelah itu dia diperintahkan untuk menghadap kiblat, yaitu Masjidil Haram, menghadap kiblat, wa yastaqbilullah azza wa jalla biqalbihi. Tapi itu lahirnya menghadap kiblat, tapi batinnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyansalikha mimma kana fi min at-tawalli wal i'rad. Untuk apa? Untuk berlepas, mulai berlepas daripada berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qama baina yadayhi maqamat mutadallil. Dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi penghambaan, tunduk, miskin, patah, fakir, mengharap kasih sayang tuannya. Kan siap dihukum semestinya.
Seorang hamba yang kabur, hamba sahaya yang kabur dari tuannya, itu siap dihukum. Akan tapi kalau diampunkan lebih dia sukai. Seperti itu juga orang yang jauh lari daripada Allah SWT kemudian kembali kepada Allah, ya, dia tunduk, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT, mengharap rahmat dan kasih sayang Allah SWT, mengharap pengampunan. Wa alqa biyadihi mustasliman nakisur ras, dia merebahkan dirinya, menghadapkan dirinya, berserah diri, menundukkan kepalanya, khasyi'ul qalb, khusyuk hatinya, menundukkan pandangannya, dan sedikit pun hatinya tidak berpaling kepada selainnya. Wala tarfatain, tidak pun sekejap mata, tidak ke kanan, tidak ke kiri, khusyuk dengan hatinya, dengan seluruhnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kabbar, kemudian baru takbir. Ya. Kemudian baru takbiratul ihram. Ya, jadi sudah harus persiapan dulu. Ya. Harus persiapan dulu. Tidak, sehingga dia tahu esensi apa substansi daripada menghadap kiblat, substansi daripada takbiratul ihram, dan selanjutnya sampai taslim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sudah azan. Ya. Kita cukup untuk sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.